Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Mr. Mukhlis. Hari ini Mr. mau melanjutkan cerita seorang sosok yang luar biasa, pernah menjadi panglima besar, panglima hebat, pernah menaklukkan Baitul Maqdis, dan juga pernah jadi gubernur Mesir. Siapa dia? Di part sebelumnya Mr. sudah pernah sebutkan. Yang betul namanya adalah Amr bin As. Oke. Ini Amr bin As ini selain dia hebat dan juga jago strategi dalam berperang, Amr bin As juga adalah salah satu pemimpin yang luar biasa. Nah, pada part kedua ini Mister mau menjelaskan pemerintahan Islam di bawah kepemimpinan Amr bin As. Pastinya teman-teman sudah membayangkan kan, karena sebelumnya sudah mendengar cerita yang luar biasa dari Amr bin As ini. Baik, Amr bin As itu ya, dari cerita di awal, dia adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Sebelumnya Islam tiba di Mesir dan seluruh benua Afrika itu pada tahun 640 Masehi. Berapa anak? 640 Masehi. Bersama Jenderal Amr bin As dari zaman Khulafaur Rasyidin, Islam baru berusia beberapa dekade. Satu dekade itu berapa teman-teman? Oke, pastinya teman-teman tahu ya beberapa dekade. Nah, pada saat itu dan perkembangan pesat yang berpengaruh pada Khulafaur Rasyidin ini yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin, yang telah dibentuk setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah pada tahun 632 Masehi. Pada saat itu Kristen Koptik baru-baru menguasai agama di Mesir kuno dan menjadi agama yang dominan, agama yang paling banyak dianut. Baik. Pada tahun 640 Masehi, tentara Muslim mengepung benteng Romawi Babel. Benteng Romawi Babel ini akhirnya reruntuhannya masih berdiri ya, masih saat ini masih bisa kita lihat di Koptik Kairo. Setelah menaklukkan benteng Babel ini, Amr bin As menuju Alexandria. Di Mesir ada namanya kota Alexandria. Pada tahun 641 Masehi, akhirnya memaksa kota itu untuk menyerah setelah pengepungan yang lama dan meninggalkan Mesir di tangan para penakluk Muslim. Wah, luar biasa. Jadi akhirnya kota tersebut ditaklukkan oleh orang-orang Muslim atas perintah Khalifah Umar bin Khattab dari ibu kota Muslim di Madinah. Saat itu ibu kotanya adalah Madinah. Orang-orang Kristen Mesir diperlakukan dengan baik di bawah penguasa baru mereka. Siapa tadi yang menaklukkan? Amr bin As. Hebat kan? Nah, selanjutnya mereka diharuskan membayar pajak ya, pemungutan suara dengan imbalan pembebasan dari dinas militer dan hak untuk menjalankan agama mereka. Jadi mereka dibebaskan untuk beragama, tidak dipaksakan. Berarti memang Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Jadi ini adalah sebuah sistem yang telah menjadi praktek umum di bawah kekaisaran Persia, Romawi, Bizantium yang memerintah Mesir sebelumnya. Faktanya orang Kristen Koptik Mesir telah menderita dan teraniaya selama di bawah pemerintahan Bizantium, karena pada masa itu banyak namanya penganiayaan. Nah, karena perbedaan teologis dengan gereja Ortodoks Bizantium, ini banyak diperkirakan bahwa sejumlah besar orang Koptik Mesir justru menyambut baik penaklukan Mesir oleh Muslim. Nah, datangnya Muslim ini, Islam ini malah memberikan ketenangan. Jadi luar biasa sekali Islam datang di kota Mesir ini. Amr bin As dianggap sebagai salah satu tokoh terpenting dalam sejarah Mesir karena dia memperkenalkan Islam ke negara tersebut. Dia mendirikan sebuah kota baru di utara benteng Romawi Babel yang disebut Fustat. Saat ini Masjid Amr bin As masih menandai situs kota ini. Jadi masih ada saat ini ya. Strukturnya telah direnovasi beberapa kali dan tidak ada struktur aslinya yang tersisa sampai sekarang. Namun masih merupakan situs masjid tertua di Mesir dan seluruh benua Afrika. Mantap. Ya, oke. Untuk itu teman-teman, jadi pengalaman untuk Amr bin As ini menjadi salah satu gubernur hebat, panglima hebat. Jadi pernah menjadi pemimpin hebat nih sampai ke benua Afrika. Dia sosok yang luar biasa
kehebatannya terkenal karena memang dia taat sama Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia terus berusaha, berupaya dengan semaksimal mungkin agar bermanfaat untuk orang banyak. Intinya teman-teman sekalian, kita bisa mengambil pelajaran dari Amr bin As sebagai pemimpin yang hebat, tangguh, kuat, dan juga mungkin bahasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menaklukkan dunia, tidak hanya secara ini sebuah daerah, tapi juga menaklukkan hawa nafsunya untuk bisa membentengi dirinya agar terlepas dari hal-hal yang tidak Allah sukai. Baik, itu saja. Terima kasih pada pertemuan terakhir di part 2 ini untuk judul Amr bin As. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, kita akan ketemu lagi di materi-materi yang lain. Terima kasih untuk pertemuan kedua ini, dan mudah-mudahan kita bisa saling mengingatkan dan saling menasehati dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.